Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi SKB Kesehatan Umum dengan tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang terbaru, yaitu tahun 2020 sampai tahun 2024. Arahan RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Jadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 sampai 2025. Karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle income countries yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai arahan RPJPNN 2005 sampai 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 sampai 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020 sampai 2024 telah mengarus utamakan Sustainable Development Goals atau SDGs. Target-target dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Visi misi Presiden tahun 2020 sampai 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020 sampai 2025. RPJMN tahun 2020 sampai 2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin dengan visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang dikenal sebagai nawacita kedua. Nah, visi Kementerian Kesehatan itu mengikuti visi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi Presiden tahun 2020 sampai tahun 2024 atau disebut juga sebagai nawacita kedua memiliki 9 misi. Di antaranya peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Selanjutnya, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kemudian misi ke-7, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang ke-8, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Kemudian misi ke-9 yaitu sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Visi Indonesia tahun 2045, RPJMN tahun 2020 sampai 2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia tahun 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
Arahan Presiden. Presiden menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia di tahun 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Pencapaian visi di tahun 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. 5 arahan Presiden. Yang pertama yaitu pembangunan SDM. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Kemudian arahan yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Selanjutnya, arahan yang ketiga menyederhanakan regulasi. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Arahan yang keempat yaitu menyederhanakan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Selanjutnya arahan yang kelima yaitu transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arahan Presiden yang pertama yaitu pembangunan SDM, strategi bagian layanan dasar dan perlindungan sosial, meliputi tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Jadi semua hal yang berhubungan dengan kesehatan itu ada di pembangunan sumber daya manusia, khususnya bagian strategi layanan dasar dan perlindungan sosial. Nah, selanjutnya untuk strategi produktivitas itu terdiri dari pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, iptek dan inovasi, serta prestasi olahraga. Nah, untuk strategi pembangunan karakter terdiri dari revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, kemudian pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama dan budaya literasi, serta inovasi kreativitas. Sasaran di tahun 2024 bagian kesehatan yaitu angka kematian ibu menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup. Arahan Presiden yang selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur. Bagian strategi infrastruktur pelayanan dasar meliputi akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau, kemudian air tanah dan air baku aman berkelanjutan, akses air minum dan sanitasi layak dan aman, keselamatan dan keamanan transportasi, ketahanan kebencanaan infrastruktur, waduk multiguna dan modernisasi irigasi. Selanjutnya, strategi infrastruktur ekonomi dan strategi infrastruktur perkotaan. Strategi keempat yaitu energi dan ketenaga listrikan. Strategi kelima yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk transformasi digital. Sasaran pembangunan infrastruktur di tahun 2024 bagian infrastruktur pelayanan dasar diantaranya 70% rumah tangga menempati hunian layak, 100% hunian dengan akses air minum layak termasuk akses aman 15%. Kemudian 90% hunian dengan akses sanitasi layak termasuk akses aman 15%. 30% hunian dengan akses air minum perpipaan,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025, Visi Indonesia tahun 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir. Visi Presiden terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi Presiden diantaranya yang pertama peningkatan kualitas manusia Indonesia, yang kedua struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, yang ketiga pembangunan yang merata dan berkeadilan, yang keempat mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang kelima kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Misi yang keenam yaitu menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang ketujuh perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang kedelapan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Misi yang kesembilan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Untuk arahan Presiden, yang pertama pembangunan SDM, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga penyederhanaan regulasi, yang keempat penyederhanaan birokrasi, yang kelima transformasi ekonomi. Untuk 7 agenda pembangunan, yang pertama memperkuatkan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Selanjutnya, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kemudian agenda ketujuh yaitu memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Agenda pembangunan tentang kesehatan ada di poin meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas dan daya saing. Kerangka pikir 7 agenda pembangunan didukung oleh agenda ketiga yaitu SDM berkualitas dan berdaya saing, agenda keempat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, agenda kelima pembangunan infrastruktur dan dilaksanakan melalui wilayah sebagai basis pembangunan. Kemudian transformasi ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan 5,7-6% per tahun dengan struktur ekonomi yang lebih baik. Sebagai syaratnya kondisi Polhukam yang kondusif, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, stabilitas politik dan pertahanan keamanan, dan mempertimbangkan atau memperhatikan kondisi agenda ke-6 yaitu lingkungan hidup dan kerentanan bencana. Prinsip dasar pembangunan nasional yang pertama membangun kemandirian. Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, peranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia. Terdiri dari memiliki sumber daya manusia yang berkarakter unggul, bertanggung jawab, dan kreativitas tinggi untuk dapat menjadi modal pembangunan bagi bangsa sendiri. Selanjutnya memiliki penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa. Mampu mengelola sumber daya alam melalui proses nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat, menjadi negara yang selalu aktif dan terbuka dalam bekerja sama untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Prinsip dasar pembangunan nasional yang kedua yaitu menjamin keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Terdiri dari menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam membangun dan mendapatkan manfaatnya. Selanjutnya, penegakan hukum yang menjamin kesetaraan, keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat pada masyarakat. Menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab antar pelaku pembangunan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Prinsip dasar pembangunan yang ketiga yaitu menjaga keberlanjutan. Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti. Meliputi keadilan antar generasi di mana setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya. Selanjutnya, keadilan dalam satu generasi di mana keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia di mana beban permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi. Pencegahan dini di mana apabila terjadi ancaman yang berarti menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, maka ketidakadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, selanjutnya perlindungan keanekaragaman hayati merupakan prasyarat dari keberhasilan implementasi prinsip keadilan antar generasi. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati juga berarti mencegah kepunahan jenis keanekaragaman hayati. Internalisasi biaya lingkungan di mana kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai biaya eksternal dari suatu kegiatan ekonomi dan harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam. Pengarus utamaan dalam RPJMN tahun 2020-2024 telah ditetapkan 4 pengarus utamaan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat, mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarus utamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarus utamaan dalam RPJMN yang pertama yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan dengan mengedepankan kesejahteraan 3 dimensi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN tahun 2020-2024 telah mengarus utamakan 118 target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Yang kedua tentang gender, pengarus utamaan gender atau PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
Yang ketiga, modal sosial dan budaya. Pengaruh utamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengaruh utamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Kemudian yang keempat, transformasi digital. Pengaruh utamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengaruh utamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem atau supply, kemudian pemanfaatan atau demand, dan pengelolaan big data. Proyek prioritas strategis atau major project RPJMN tahun 2020 sampai 2024 di dalam melaksanakan agenda pembangunan prioritas nasional RPJMN tahun 2020 sampai 2024 disusun proyek prioritas strategis atau major project. Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkret dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur, dan memanfaatkan langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN tahun 2020 sampai 2024 direncanakan 41 major project yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi, dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, major project melibatkan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, serta masyarakat atau badan usaha. Major project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP, dan APBN tahunannya. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja kementerian atau lembaga serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti subsidi, transfer ke daerah-daerah, masyarakat, BUMN, serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan antara lain seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, blended finance, green finance, serta output based transfer atau hibah ke daerah. Di dalam pelaksanaannya, major project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan major project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Selain itu, major project dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target pembangunan dalam RPJMN 2020 sampai 2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan. Rincian indikator major project memenuhi kaidah SMART yang terdiri dari specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Major project bagian kesehatan yang pertama, percepatan penurunan kematian ibu menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup, menurunnya prevalensi stunting hingga 14%. Selanjutnya, akses sanitasi, air limbah domestik layak dan aman 90% rumah tangga. Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%. Agenda pembangunan yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Jadi agenda ketiga inilah yang ada hubungannya tentang kesehatan.
Pembangunan Indonesia tahun 2020 sampai 2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas dan pengelolaan SDM bertalenta. Capaian pembangunan tahun 2015 sampai 2019. Nah, untuk angka kelahiran total atau total fertility rate, status awal 2,41 itu di tahun 2010, capaian akhir di tahun 2015 menjadi 2,28. Selanjutnya untuk cakupan kepesertaan JKN Kesehatan, status awal di tahun 2015 sebesar 62%. Selanjutnya capaian akhir di tahun 2019 menjadi 83,3%. Nah, untuk capaian pembangunan prevalensi stunting atau pendek dan sangat pendek pada balita, status awal di tahun 2013 37,2%, kemudian capaian akhirnya di tahun 2019 menjadi 27,7%. Untuk angka kematian ibu per 100 kelahiran hidup, status awal 346 di tahun 2010, kemudian di tahun 2015 menjadi 305. Nah, untuk indeks pemberdayaan gender, status awal 70,83 di tahun 2015, capaian akhir 72,10 di tahun 2018. Lingkungan dan isu strategis untuk pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan. Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menurunkan rata-rata angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR nasional sampai pada tingkat replacement rate yaitu 2,1. Laju pertumbuhan penduduk telah menurun dari 1,49% di tahun 2010 menjadi 1,43% di tahun 2015. Namun jumlah penduduk secara absolut meningkat dari 237,6 juta pada tahun 2010 menjadi 255,2 juta di tahun 2015, di mana lebih dari 60%-nya merupakan penduduk usia produktif usia 15 sampai 64 tahun. Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Selain itu, perubahan struktur umur penduduk yang cepat juga membawa implikasi terhadap penduduk yang menua atau aging population yang tidak produktif. Perubahan struktur umur penduduk tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberikan perhatian pada pembangunan manusia berdasarkan siklus hidup. Pendekatan siklus hidup mencakup 1000 hari pertama kehidupan, pendidikan usia dini, pola asuh, dan pembentukan karakter anak dalam keluarga, remaja, transisi dari sekolah menuju dunia kerja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga dan lansia. Ketimpangan sumber perekonomian menyebabkan perpindahan penduduk yang tidak merata. Pada tahun 2018, hampir 56% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa dengan luas pulau hanya sekitar 6% daratan Indonesia. Seiring dengan masih adanya kesenjangan kesempatan perekonomian antar wilayah, mobilitas penduduk di Indonesia diperkirakan terus meningkat dan belum merata arus perpindahannya. Sebagian kecil provinsi mempunyai arus perpindahan yang positif, banyak penduduk pendatang seperti di DKI Jakarta dan DIY. Sementara sebagian besar lainnya memiliki net migration yang negatif dan banyak penduduk yang berpindah meninggalkan wilayah asalnya, terutama di bagian
provinsi di Indonesia bagian timur. Teknologi komunikasi yang berkembang pesat telah memberikan pengaruh pola mobilitas penduduk serta memungkinkan komunikasi jarak jauh dan kerjasama jarak jauh termaksud outsourcing. Hal ini tidak hanya mempunyai pengaruh terhadap kebijakan mobilitas penduduk, namun juga kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait. Oleh karena itu, penanganan mobilitas penduduk harus diarahkan pada pemerataan kesejahteraan antar wilayah dan bersifat lintas sektor dengan pendekatan mobilitas penduduk yang akurat, seimbang, dan memperhatikan pola kependudukan per wilayah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan percepatan perluasan administrasi kependudukan dan penggunaan mobile positioning data atau MPD menuju satu data kependudukan yang digunakan untuk formulasi kebijakan terkait penduduk dan tata wilayah serta perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi kependudukan melalui Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GPDK. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Namun demikian masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan maupun mencatat NIK tersebut atau bahkan belum memiliki NIK. Sebagai konsekuensi, statistik hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia. Cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah sulit maupun penduduk kelompok khusus. Pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Selain itu, administrasi kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor. Di samping untuk memperluas cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, cakupan administrasi kependudukan yang komprehensif akan menghasilkan statistik hayati yang mumpuni. Lingkungan dan isu strategis yang kedua yaitu perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari guncangan ekonomi, guncangan sosial, bahkan guncangan karena adanya bencana alam dan perubahan iklim. Meskipun kesejahteraan penduduk meningkat, jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan diberikan melalui bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Selain program bantuan sosial, terdapat pula program-program subsidi seperti LPG dan listrik yang ditujukan bagi kelompok miskin dan rentan. Pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi akan terus disempurnakan melalui penyelenggaraan yang terintegrasi dan tepat sasaran agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan. Berbagai kendala seperti permasalahan pada akurasi dan kelengkapan data serta prosedur administrasi yang lama menyebabkan program-program bantuan sosial belum dapat diintegrasi secara optimal. Dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif serta didukung dengan perbaikan data dan perluasan penyaluran secara non-tunai untuk mempercepat integrasi bantuan sosial. Selain bantuan sosial, perlindungan sosial bagi penduduk diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial. Jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Jaminan sosial bidang ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Program jaminan sosial menghadapi berbagai tantangan di antaranya. Yang pertama, perluasan kepesertaan jaminan sosial, terutama kepesertaan pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah atau PBPU melambat. Yang kedua, jumlah peserta tidak aktif, dalam arti berhenti membayar iuran, cukup banyak dan kepatuhan para pemberi kerja maupun pada kelompok PBPU. Yang ketiga, regulasi jaminan kesehatan nasional atau JKN dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan masih belum harmonis. Yang keempat, kelembagaan sistem jaminan sosial nasional atau SJSN belum optimal, terutama dari sisi koordinasi antar kelembagaan dan penegakan fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Yang kelima, respon lembaga pengawasan terhadap pelanggaran belum sekuat yang diharapkan. Yang keenam, lembaga aktuari
yang diperlukan untuk memperkirakan dan menegakkan keberlanjutan fiskal program belum terkoordinasi dengan baik, serta lembaga yang independen belum tersedia. Dan yang terakhir, sistem monitoring dan evaluasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan baik. Terlepas dari semakin seringnya kejadian bencana alam serta adanya perubahan iklim di beberapa tempat, perlindungan sosial yang adaptif belum sepenuhnya berkembang. Sistem yang ada pada saat ini belum mampu untuk merespon kebutuhan penduduk yang menjadi korban bencana. Oleh karena itu, penduduk yang berada pada daerah rawan bencana menjadi rentan miskin. Terlebih lagi penduduk yang mengalami perubahan iklim yang secara pasti belum mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dalam menyesuaikan mata pencaharian atau penyesuaian produksi sesuai iklim yang berubah. Perlindungan sosial pun masih belum memihak sepenuhnya terhadap kelompok khusus, antara lain penyandang disabilitas maupun penduduk lansia yang rentan miskin. Kesejahteraan kelompok penduduk tersebut masih cukup rentan dan belum sepenuhnya diperhatikan. Bertambahnya usia penduduk berkaitan erat dengan penurunan kapasitas intrinsik dan kapabilitas fungsional. Penduduk lansia yang tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari sebesar 7,9% dan sebesar 11,4% yang tidak mempunyai kemampuan berbicara, melihat, dan mendengar. Selain itu, tingkat kesejahteraan lanjut usia masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif lebih tinggi dari kelompok umur lainnya. Pendudukan lanjut usia juga rentan terhadap kekerasan, kejahatan, penipuan, diskriminasi, dan eksklusif. Kondisi yang dialami oleh kelompok lansia tersebut pada dasarnya juga terjadi pada penyandang disabilitas. Berdasarkan Supas tahun 2015, terdapat 8,56% atau sekitar 21,84 juta penduduk merupakan penyandang disabilitas, di mana 48,5% dari jumlah tersebut merupakan penyandang disabilitas ganda. Penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan ketenagakerjaan, serta kurang memiliki akses terhadap fasilitas dan layanan publik yang menyebabkan penyandang disabilitas berisiko lebih tinggi hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, selanjutnya tentang pemenuhan layanan dasar. Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal. Penggunaan kontrasepsi atau contraceptive prevalence rate atau CPR secara modern menurun dari 57,9% itu di tahun 2012. Nah, di tahun 2017 menjadi 57,2%. Angka kelahiran atau Age Specific Fertility Rate atau ASFR umur 15-19 tahun juga masih tinggi disebabkan rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan masih tingginya angka perkawinan anak serta penyiapan kehidupan berkeluarga yang masih belum optimal. Pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang baik, kesehatan lingkungan, serta kemampuan penyediakan gizi yang cukup juga masih rendah sehingga prevalensi stunting masih tinggi. Prevalensi penyakit menular utama seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria masih tinggi disertai dengan ancaman emerging disease akibat tingginya mobilitas penduduk. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kekurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular atau PTM seperti stroke, jantung, dan diabetes meningkat. Kondisi lingkungan diperburuk dengan polusi udara, air, dan sanitasi dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang belum terkelola dengan baik. Proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni sebanyak 54,1% dengan akses terhadap air minum layak sebesar 87,8%. dan sanitasi layak sebesar 74,6%. Ini di tahun 2018.
Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai gatekeeper. Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan serta sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal. Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi. Misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur, fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dan tenaga kesehatan masih menumpuk di Jawa, Bali, dan daerah perkotaan. 10 peringkat teratas dan perubahan beban penyakit tahun 1990 dan tahun 2017 di Indonesia. Jadi tahun 1990 urutan pertama gangguan neonatal, urutan kedua infeksi saluran pernafasan bawah, urutan ketiga diare, urutan keempat tuberkulosis. Jadi urutan 1, 2, 3, 4 ini merupakan penyakit menular atau masalah kesehatan ibu, anak, dan gizi. Nah, untuk urutan kelima stroke ini penyakit tidak menular. Untuk urutan ke-6 kecelakaan lalu lintas ini termasuk ke dalam cedera. Untuk urutan ke-7 cacat bawaan, urutan ke-8 penyakit jantung iskemik, dan urutan 9 sirosis ini merupakan penyakit tidak menular. Kemudian campak ini urutan ke-10 masuk ke penyakit menular atau masalah kesehatan ibu, anak, dan gizi. Selanjutnya urutan 11 yaitu diabetes. Ini masuknya ke dalam kategori penyakit tidak menular. Nah, kemudian di tahun 2017 urutan pertama yaitu stroke, urutan kedua penyakit jantung iskemik, urutan ketiga diabetes. Jadi ketiga urutan tersebut masuk ke dalam penyakit tidak menular. Selanjutnya urutan keempat gangguan neonatal, urutan kelima tuberkulosis. Urutan keempat dan kelima ini masuk kategori penyakit menular atau masalah kesehatan ibu, anak, dan gizi. Nah, urutan keenam sirosis masuk kategori penyakit tidak menular. Urutan ketujuh diare masuk ke kategori penyakit menular atau masalah kesehatan ibu, anak, dan gizi. Kemudian urutan ke-8 nyeri punggung bawah, urutan 9 penyakit paru obstruktif kronis masuk ke dalam kategori penyakit tidak menular. Kemudian yang urutan ke-10 kecelakaan lalu lintas masuk kategori cedera.